Dalam gelap malam yang pekat, suara langkah kaki berat bergema di antara reruntuhan Tangerang Selatan, menandai awal dari sebuah operasi rahasia yang bisa mengubah nasib bangsa. Aku, Ilham, berdiri di ambang pertempuran yang tak hanya akan menguji nyali dan strategi, tapi juga mengoyak masa lalu. Apakah aku siap menghadapi bayang-bayang yang selama ini kusembunyikan? Langit Jakarta pagi itu seperti menggantung beban berat. Mendung menggumpal, tapi belum juga turun sebagai hujan. Di luar, jalanan macet seperti biasa, suara klakson bersahutan, tak peduli waktu atau tempat. Namun, aku tidak sedang peduli pada cuaca, lalu lintas, atau hiruk-pikuk dunia sipil. Pikiranku sepenuhnya fokus pada amplop putih tanpa identitas yang baru saja kuterima. Tidak ada nama pengirim, tidak ada stempel resmi, hanya simbol elang hitam di bagian segel. Simbol yang tak pernah terlihat di ruang publik, namun sangat kukenal. Itu adalah tanda untuk operasi rahasia. Tanganku gemetar sedikit saat membukanya. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku tahu. Sesuatu yang besar sedang menunggu di balik surat itu. Sebagai anggota Kopassus dengan 20 tahun pengalaman di berbagai medan operasi, aku tahu betul bahwa jika amplop ini sampai ke tangan seseorang, artinya negara sedang berada dalam krisis yang tak boleh diketahui publik. Aku membuka suratnya. Perlahan. Ada 3 lembar di dalamnya. Yang pertama, informasi target. Yang kedua, nama-nama anggota tim yang akan dipilih langsung olehku. Yang ketiga, perintah singkat, padat, tanpa basa-basi. Operasi Kuda Hitam. Target, GRIP. Lokasi, Tangerang Selatan. Waktu, 10 hari. Status, rahasia tingkat tinggi. Anda ditugaskan sebagai komandan operasi, tidak ada kegagalan. Aku menutup surat itu. Menatap dinding kosong di depanku cukup lama. 10 hari, bukan waktu yang cukup untuk misi dengan skala seberat ini. Terutama ketika menyebut nama GRIP-GRIP, Gerakan Reformasi Independen Patriot. Di permukaan, mereka terlihat seperti ormas biasa, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Tapi di bawahnya, mereka adalah struktur bayangan yang sedang tumbuh jadi tumor negara. Informasi yang kudapat dalam misi sebelumnya menyebutkan bahwa GRIP sudah menguasai lahan strategis milik negara. Bahkan ada laporan intelijen bahwa mereka sedang membangun markas permanen dengan sistem pertahanan yang sulit ditembus. Masalahnya, mereka bukan sekadar ormas prematur. Mereka punya senjata, pelatihan militer, dan, yang paling berbahaya, simpatisan di dalam tubuh pemerintah sendiri. 2 hari kemudian, aku berdiri di tengah ruang gelap markas rahasia di bilangan Cijantung. 5 orang yang kutunjuk sebagai tim inti sudah duduk melingkar di hadapanku. Mereka semua bukan prajurit biasa. Mereka adalah sisa-sisa dari pasukan elit yang pernah ikut bersamaku dalam operasi lintas negara di Ambalat dan penyergapan berskala besar di Papua. Ada Arif, spesialis medan urban dan sniper. Dingin, penuh perhitungan. Kemudian Seno, ahli taktik dan demolisi. Wajahnya selalu tersenyum, bahkan ketika meledakkan sarang musuh. Dina, satu-satunya perempuan di tim. Mantan intelijen lapangan yang lebih tajam dari Silet. Lalu Jaka dan Taufik, rekan yang tak pernah bertanya kenapa, hanya bergerak saat perintah datang. Tanpa ragu, mereka menatapku, menunggu instruksi. Tapi aku diam sebentar. Target kita kali ini bukan operasi biasa, kataku membuka suara. Kita berurusan dengan organisasi yang sudah menyusup ke berbagai lini. Mereka bukan gerombolan preman, mereka adalah sistem. Arif mengangkat alisnya. GRIP, aku mengangguk. Seno bersiul pelan, lalu tertawa kecil. Berarti kita sedang menggali sarang semut api dengan tangan telanjang ya? Tidak telanjang, balasku. Kita akan masuk dengan strategi. Diam-diam. Tak ada. Peluru melesat kecuali terpaksa. Tak ada sorotan kamera. Dan tak ada jasad yang bisa diidentifikasi. Suasana langsung berubah hening. Berapa lama? Tanya Dina. 10 hari. Semua terdiam lagi. 10 hari berarti tidak tidur normal. Tidak makan dengan tenang. Dan yang paling sulit, tidak boleh gagal. Aku menggeser peta digital ke tengah meja. Mereka menguasai lebih dari 100 hektar lahan.
Ada 5 pos besar yang sudah terkonfirmasi. Setiap pos dijaga minimal 15 orang bersenjata ringan. Berarti mereka punya sekitar 75 orang hanya untuk penjagaan statis, gumam Jaka. Dan total anggota yang tercatat dari pengintaian terakhir mencapai 200 orang, kataku. Tapi ingat, mereka tidak tahu kita datang. Setidaknya, belum. Taufik, yang biasanya pendiam, angkat bicara pelan. Kalau mereka sudah siap, berarti mereka menunggu sesuatu. Atau seseorang. Benar, jawabku. Dan kita harus datang lebih dulu. Malam itu, aku kembali ke asrama pribadi. Ku coba membuka laci kecil di meja. Di dalamnya ada foto lama. Aku dan Rian, sahabatku, berdiri berdampingan dalam seragam latihan. Ia tersenyum lebar, dan aku, seperti biasa, kaku di depan kamera. Rian, kemana kau pergi semua tahun ini? Ia hilang saat kami menjalani pelatihan bersama di Kalimantan. Tidak pernah ditemukan, tidak juga terkonfirmasi tewas. Banyak yang bilang dia sudah mati. Tapi aku tak pernah percaya. Dan entah kenapa, malam ini aku merasa langkah-langkahku akan membawaku ke tempat yang pernah aku tinggalkan. Ke masa lalu, yang tak pernah benar-benar mati. 3 hari menjelang keberangkatan, aku menerima laporan terbaru dari agen lapangan. Salah satu lahan yang dikuasai GRIP telah dibangun menjadi kompleks tertutup dengan pos penjagaan bersenjata lengkap dan sistem pengawasan otomatis. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaan. Aku berdiri di depan jendela, memandangi lampu-lampu, kota yang mulai menyala. Di bawah sinar itu, banyak orang tidur tenang, tanpa tahu bahwa keamanan mereka dijaga oleh darah yang tak pernah mereka lihat. Tugas ini bukan tentang aku, bukan tentang timku. Ini tentang tanah ini, tentang negara yang terlalu lama membiarkan luka bernanah di tubuhnya sendiri. Dan kali ini, aku tak akan membiarkan nanah itu menyebar lebih jauh. Matahari baru saja muncul ketika mobil kami memasuki kawasan luar Tangerang Selatan. Perjalanan dilakukan tanpa atribut militer. Kami menyamar sebagai tim survei properti, identitas yang cukup meyakinkan untuk menyusup ke area yang semakin tertutup oleh GRIP. Aku duduk di kursi depan, menyamar sebagai ketua tim lapangan dari perusahaan properti fiktif. Seno duduk di belakang sambil menguap, aktingnya sebagai teknisi pengukuran tanah sangat meyakinkan. Dina menatap tablet di tangannya, memperhatikan peta yang telah kami ubah tampilannya, agar terlihat seperti aplikasi survei umum. Jaka dan Taufik, seperti biasa, tetap dalam mode waspada, meski senyum kecil tetap terselip di wajah mereka. Tangerang Selatan yang dulu ramai kini terasa aneh. Beberapa area yang dulunya terbuka kini dipagari oleh seng tinggi. Di sisi lain, terlihat aktivitas konstruksi yang mencurigakan. Truk masuk keluar membawa material berat, namun tak satu pun memiliki logo perusahaan resmi. Lihat pagar itu. Dina menunjuk ke arah barat. Mereka mulai memperluas radius. Pagar itu tidak ada minggu lalu. Aku memperhatikan struktur tersebut. Mereka bergerak cepat, terlalu cepat, pakai drone, 300 meter ke utara, perintahku singkat. Seno menurunkan jendela dan mengeluarkan drone kecil seukuran genggaman tangan. Alat itu meluncur ke atas seperti burung hitam yang menembus awan. Naikkan hingga 100 meter, ujarku. Ambil gambar penuh perimeter. Sementara drone menyusuri udara, aku mengamati sekitar. Beberapa orang berjaket gelap berdiri tak jauh dari pos satpam. Mereka terlihat seperti satpam, tapi sepatu tempur yang mereka kenakan bukan sepatu orang sipil. Dan tangan mereka terlalu kaku untuk petugas biasa. Ada yang aneh. Bisik Arif melalui sambungan telinga. Aku memencet mikrofon kecil di balik jaketku. Laporan. Dari posisi saya, ada 4 orang bersenjata laras pendek. Mereka menjaga jalur masuk belakang. Posisinya mengapit jalur darurat. Catat koordinatnya. Jangan ganggu mereka. Seno menurunkan drone perlahan. Ilham. Suara Dina terdengar tegas. Kau harus lihat ini. Aku menatap layar tablet di tangannya. Gambar dari drone memperlihatkan sebuah kompleks dengan pagar, kawat berduri, 3 bangunan kontainer yang diubah menjadi pos penjagaan, serta 1 menara pantau di tengah. Namun bukan itu yang membuat hatiku tercekat. Di dekat menara, berdiri sosok yang terlalu familiar.
Wajahnya tertangkap samar, tapi garis rahang dan cara berdirinya, aku tak bisa salah. Rian? Tidak. Itu tidak mungkin. Rian sudah hilang. Bertahun-tahun lalu. Tapi apa mungkin dia hidup dan berada di tengah-tengah mereka? Freeze gambarnya. Pintaku Dina memperbesar foto. Wajah itu tak berubah banyak. Rambutnya kini lebih panjang, lebih berantakan. Tapi sorot matanya, itu sorot yang sama saat ia dulu membantuku keluar dari kobaran api di latihan tempur Kalimantan. Aku tak mengatakan apa-apa, tidak sekarang. Timku tidak boleh tahu lebih dari yang mereka perlu tahu. Kami mundur dari lokasi dan menuju rumah aman di daerah BSD. Sebuah rumah kecil 2 lantai yang kami sewa atas nama fiktif. Dari luar, tak ada yang istimewa, hanya rumah biasa. Tapi, di dalamnya, kami telah membangun pusat observasi dan tempat istirahat tim. Seno membuka laptopnya dan menyambungkan hasil drone ke layar besar. Gambar demi gambar diputar. Peta digital dilengkapi dengan titik-titik merah menandakan pos grip yang teridentifikasi. Mereka punya minimal 48 personel tetap di kompleks utama, ujar Seno. Tapi saya curiga mereka juga merekrut dari luar. Ada beberapa wajah baru dari hasil pengintaian 2 hari lalu. Dina menunjuk sudut gambar. Yang ini tidak punya riwayat apapun. Seperti muncul begitu saja. Aku menyimak diam-diam. Mataku terus kembali ke satu frame, tempat Rian berdiri. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar dia. Tapi sesuatu dalam diriku berteriak, itu dia. Malam itu aku keluar sendirian, berjalan kaki menuju tempat makan kecil di pinggiran kota. Aku butuh udara, butuh berpikir. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawahku tahu beban yang kupikul. Kupesan kopi hitam, pahit, tanpa gula. Seperti hidupku sejak bertahun-tahun lalu. Kupikir tentang perintah yang kubawa, 10 hari, untuk menghancurkan struktur grip. Tapi bagaimana jika Rian benar-benar ada di dalamnya? Apa yang harus kulakukan? Menangkapnya? Menyerahkannya? Atau menyelamatkannya? Keesokan harinya kami mulai melakukan penyusupan informasi. Dina berpura-pura sebagai pencari kerja dan berhasil mendapatkan akses ke dalam salah satu pos rekrutmen, GRIP yang menyamar sebagai pusat kegiatan sosial. Ia memasang alat pelacak suara di salah satu ruang administrasi dan kembali dengan informasi berharga. Mereka mengumpulkan sukarelawan untuk proyek sosial, tapi semua yang diterima wajib tinggal di barak, lapor Dina. Cuci otak, gumam Arif. Pola yang sama seperti milisi-milisi luar negeri. Aku memandangi dinding papan strategi yang mulai penuh dengan catatan dan gambar. Waktu berjalan. Sudah hari ketiga. Kami belum menyerang. Tapi kami tahu satu hal pasti. Musuh ini bukan hanya kuat secara senjata. Mereka punya sistem, punya keyakinan, dan punya wajah-wajah dari masa lalu. Malam keempat. Aku memutuskan untuk mengungkapkan pada tim. Saya melihat seseorang, kataku perlahan. Seseorang dari masa lalu. Mereka menatapku. Tak ada yang menyela. Namanya Rian. Kami dulu bersama di pelatihan. Dia hilang dalam tugas. Tak pernah ditemukan. Dan dia sekarang bersama GRIP? Tanya Arif. Aku belum yakin. Tapi kalau, ya, itu akan mengubah cara kita bergerak. Seno menarik napas panjang. Ilham, ini operasi. Kita tidak bisa membiarkan perasaan. Aku tahu, potongku. Tapi aku juga tahu siapa Rian. Jika dia ada di sana, maka ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita lihat. Dina mengangguk pelan. Kita akan cari tahu siapa dia sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam karierku, aku merasa gentar. Bukan karena jumlah musuh, tapi karena bayangan masa lalu yang mulai berjalan di sisi musuh. Hari kelima. Separuh waktu telah habis, dan belum satu peluru pun kami lepaskan. Operasi ini bukan tentang seberapa cepat kami menyerbu, tapi seberapa dalam kami bisa menyusup tanpa disadari. Aku duduk di sudut ruangan rumah aman, memperhatikan peta besar yang tergantung di dinding. Titik-titik merah yang kami tandai makin banyak. 5 pos utama GRIP telah dikonfirmasi. Tapi yang paling mengganggu adalah satu lokasi tak bertanda.
Sebuah bangunan tua di kawasan industri yang tidak pernah muncul di laporan resmi, bahkan dari satelit sekalipun. Hanya muncul di foto drone secara tak sengaja. Dina menyebut tempat itu titik buta. Terlalu bersih, katanya sambil menunjukkan gambar bangunan itu. Tak ada aktivitas fisik, tapi listrik dan airnya aktif. Apapun yang terlalu tenang, di tengah medan konflik, biasanya menyimpan sesuatu yang busuk, tambah Arif. Aku mengangguk. Sudah saatnya kami bergerak. Seno dan aku menyusup ke area industri malam itu. Dengan pakaian buruh dan rompi reflektif, kami tampak seperti teknisi pengukur lahan. Di tangan, kami membawa alat pemindai medan berbentuk seperti detektor logam. Kami menyelinap di antara kontainer kosong, lalu memanjat dinding pembatas setinggi 2 meter. Di baliknya, berdiri bangunan beton tua tanpa jendela, hanya satu pintu, logam besar di tengahnya. Kau dengar itu? Bisik Seno. Aku menajamkan telinga. Suara dengungan rendah, konstan, seperti genset besar bekerja di bawah tanah. Pasti ada sesuatu di bawah bangunan ini. Kami tidak masuk malam itu. Hanya menandai lokasi dengan GPS dan menempatkan kamera kecil di atap bangunan menggunakan tali magnetik. Cukup untuk mulai mengumpulkan data. Tapi sebelum kembali ke mobil, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di kejauhan, siluet seorang pria berdiri di atap gedung lain, diam, mengamati kami. Aku tak bisa melihat wajahnya jelas, tapi cara berdirinya, posisi tangan di pinggang, itu gaya Rian. Aku tak bisa menahan diri. Aku akan dekati dia, kataku sambil mulai bergerak cepat. Hei, Ilham! Seno berbisik keras. Ini bukan waktunya. Tapi aku sudah berlari, menyeberangi area terbuka, memanjat tangga besi menuju atap bangunan tempat pria itu berdiri. Nafasku berat, dan detak jantungku tak teratur. Bukan karena lelah, tapi karena harapanku bertarung dengan realita. Saat aku sampai di atap, kosong. Ia sudah pergi. Secepat bayangan yang tak bisa disentuh, aku berlutut. Menatap langit malam, bertanya dalam hati, Rian, kau masih hidup? Dan jika ya, mengapa kau berada di sisi ini? Keesokan harinya, timku menyelidiki lebih lanjut tentang titik buta rekaman. Dari kamera di atap memperlihatkan beberapa orang bersenjata keluar masuk bangunan pada pukul 3 pagi. Mereka membawa kotak hitam besar. Salah satu dari mereka mengenakan jaket dengan emblem grip versi berbeda, dengan tambahan garis merah di sekeliling logo elang. Mereka punya hierarki di dalam organisasi, gumam Dina. Ini seperti unit elit mereka. Aku menatap gambar, itu dalam-dalam. Coba perbesar yang ini, kataku sambil menunjuk sosok di depan kelompok. Gambarnya buram, tapi cukup untuk melihat wajahnya. Dig buat aku mundur 1 langkah. Ilham, Dina menatapku heran. Kau kenal orang ini? Aku terdiam, tenggorokanku seperti mengering. Mataku masih menatap layar tanpa berkedip. Itu Rian. Tak ada lagi yang bicara setelah itu. Bahkan suara AC di rumah aman terasa terlalu keras. Bukan hanya hidup, bisiku pelan. Tapi dia pemimpin unit tempur mereka. Seno akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, ini lebih buruk dari yang kita kira. Dia tahu cara kita berpikir. Dia tahu metode Kopassus. Bukan hanya tahu, tambah Jaka. Dia adalah bagian dari kita. Dulu, hari ke-6, aku memutuskan melakukan sesuatu yang gila. Aku akan masuk sendiri. Reaksi mereka langsung meledak. Dina berdiri. Ilham, jangan konyol. Ini bukan drama film. Bukan konyol, kataku tenang. Aku mengenalnya. Jika aku bisa bicara, mungkin kita bisa pecahkan ini tanpa baku tembak. Dan jika dia sudah terlalu dalam, tanya Arif. Jika dia bukan Rian yang kau kenal, aku menatap mereka satu persatu. Itulah risiko yang harus kutanggung. Malam itu, aku berjalan ke arah titik buta sendirian. Tidak membawa senjata mencolok. Hanya 1 pistol pendek di pinggang dan 1 radio kecil di telinga. Aku berdiri di luar pagar, menatap bangunan beton tua itu. Rian! Teriakku ke kegelapan. Tak ada jawaban.
Aku tahu kau di sana. Kau bukan pengecut. Tunjukkan dirimu. Sunyi. Lalu, pintu besi itu terbuka sedikit. Seseorang keluar. Bukan Rian, tapi pria besar berjanggut dengan tatapan tajam. Kau siapa? Ilham. Ia menatapku beberapa detik. Lalu, tersenyum samar. Masuklah. Dia menunggumu. Aku dibawa melewati lorong sempit, turun ke ruang bawah tanah, dinding, beton, pencahayaan remang. Aku mencium bau oli, senjata, dan keputusasaan. Di ujung ruangan, seseorang duduk di kursi logam. Punggungnya menghadapku. Tapi aku tahu, itu dia. Sudah lama, Ham. Suaranya sama. Aku hampir tak bisa bicara. Rian, kau... Aku tidak mati, katanya sambil berdiri. Tapi aku juga bukan Rian yang dulu. Ia berbalik. Wajahnya lebih keras, lebih kelam. Tapi matanya masih sama. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku. Kenapa kau ada di sini? Rian tersenyum tipis. Kau tahu dunia ini busuk. Kita hanya dipakai oleh negara, dibuang begitu saja. Tidak semua. Aku masih bertugas demi rakyat. Rakyat? Ia tertawa kecil. Negara tidak peduli pada rakyat. Aku membangun ini untuk sesuatu yang lebih jujur. Dengan mencuri lahan negara? Dengan mengambil kembali yang mereka rampas dari kami. Aku menatapnya lama. Kau berubah. Ia balas menatapku. Tidak, Ham. Aku hanya membuka mata. Dan sekarang kau harus memilih. Tetap menjadi anjing mereka, atau berdiri di sampingku. Aku diam. Pikirkan itu, lanjutnya. Dan jika kau ingin bicara lagi, datanglah sendiri. Tapi lain kali, jangan bawa drone. Aku keluar dengan langkah berat, pikiran kacau, hati hancur. Dan satu hal pasti, aku tidak bisa membunuh Rian. Tapi aku juga tak bisa membiarkan dia terus menghancurkan negeri ini. Operasi ini baru saja berubah bentuk. Dan waktu kami tinggal 4 hari. Hari ke-7. Langit Tangerang Selatan diselimuti awan kelabu, seakan menyerap suasana hati yang sedang porak-poranda dalam pikiranku. Aku duduk sendiri di teras belakang rumah aman, menatap pekarangan kecil yang kami penuhi dengan kabel kamuflase dan sensor gerak. Kopi di tangan sudah dingin, tapi aku tak berniat meneguknya. Setiap kata Rian terus bergema dalam kepalaku. Kau harus memilih. Jangan jadi anjing negara. Berdiri di sampingku. Sial, aku menggeser pandangan ke layar ponsel. Ada pesan dari markas besar. Jenderal Syahril status perkembangan operasi. Hari ke-7. Laporan detail dinanti. Aku belum membalas. Apa yang harus kutulis? Bahwa musuh punya sistem yang jauh lebih kompleks. Bahwa ada mantan Kopassus di balik grip, atau bahwa aku mengenalnya, dia bicara padamu? Tanya Dina tajam. Aku mengangguk pelan. Kau yakin itu Rian, bukan hanya seseorang yang mirip? Tak mungkin salah. Aku ingat betul sorot matanya. Aku menarik napas dalam. Dia bukan orang yang bisa ditiru dengan mudah. Lalu apa yang dia inginkan? Tanya Jaka. Suara di ruang tak seberapa besar itu mendadak menegang. Dia ingin aku berdiri di sisinya. Ruangan mendadak sunyi. Dan, apa yang akan kau lakukan? Tanya Arif dengan nada pelan. Aku memandang keluar jendela. Entahlah, tapi yang pasti, aku tidak akan membelot. Dina mendekat. Kita harus segera ambil tindakan. Mereka sudah tahu keberadaan kita. Mereka belum tahu posisi rumah ini, kataku cepat. Seno mengangguk. Tapi mereka tahu kita mengawasi. Itu cukup buruk. Aku berdiri. Mulai malam ini, kita buat Grip tahu bahwa kita bukan cuma pengintai. Kita adalah ancaman. Rencana. Serangan terbatas disusun dalam 2 jam. Target, gudang senjata Grip di sektor barat. Bukan lokasi utama, tapi cukup vital. Informasi dari Dina menunjukkan bahwa gudang itu menyimpan senjata laras panjang hasil selundupan, termasuk peluncur granat. Operasi tanpa bunyi, tegas Seno. Jika satu peluru meletus, semua titik akan aktif. Aku dan tim bergerak saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Langit gelap sempurna.
Tak ada bulan, hanya kerlap-kerlip lampu kota di kejauhan. Kami menyusup dari kanal belakang, merayap melalui parit air berlumpur yang berbau menyengat. Tubuh kami basah, dingin dan penuh lumpur. Tapi itu harga yang murah untuk menghindari deteksi. Kami sampai di pagar belakang. Taufik memotong kawat duri dalam diam, sementara Jaka mengawasi dengan senapan teropong. 2 penjaga. 30 meter. Berputar setiap 5 menit. Lapor Jaka dengan nada nyaris tak terdengar. Kami masuk dengan cepat. 3 menit kemudian, kedua penjaga dilumpuhkan dengan bius. Tak ada suara. Tak ada peluru. Kami membuka pintu belakang gudang, dan aku terkejut. Di dalamnya, bukan hanya senjata, ada puluhan peti berisi bahan peledak rakitan dan lembaran dokumen. Seno memindai sebagian dokumen ke tabletnya. Rencana peledakan jalur tol utama, aku memelototi peta di layar. Tanggalnya, 2 hari lagi. Ini bukan ormas biasa. Ini sabotase. Jantungku berdegup kencang. Kami tak bisa hancurkan semua bahan peledak malam itu, tapi kami letakkan alat pelacak dan penyadap untuk memantau perpindahan mereka. Pagi hari, kami kembali ke rumah aman, tak bicara banyak. Kami terlalu sibuk mencerna fakta. Grip sedang mempersiapkan aksi besar. Dan waktu kami hanya tinggal 2 hari, hari ke-8, aku memberanikan diri mengirim laporan rahasia ke Jenderal Syahrilan Ilham. Target berjumlah 200 orang. Struktur mirip organisasi militer bayangan. Senjata berat tersedia. Potensi aksi sabotase tinggi. Rekomendasi: kirim bantuan khusus sesegera mungkin. Jawabannya datang 1 jam kemudian. Jenderal Syahril. Permintaan diterima. Tapi atas perintah pimpinan, dukungan penuh hanya akan turun bila ada bukti visual keterlibatan mereka dalam sabotage. Dokumentasikan. Waktu kalian tinggal 3 hari. Aku mengetuk meja. Frustrasi. Mereka ingin bukti. Apa yang kami ambil dari gudang belum cukup. Negara terlalu takut bergerak jika belum terkena duluan. Seperti biasa, aku ingin membentak. Tapi aku tahu, tugas bukan soal perasaan. Ini soal strategi. Dan kami harus mulai lebih cepat dari mereka. Malam, hari, saat semua mulai tertidur, aku tak bisa diam. Aku membuka ponsel. Mengetik pesan kepada nomor tak dikenal yang muncul dalam log pertemuanku dengan Rian. Kita perlu bicara. Terakhir, di tempat biasa. Lalu aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Lalu pesan masuk. Datang sendiri. Jangan bawa senjata. Kali ini, kita buka semua kartu. Aku menyelinap keluar sebelum fajar. Mengendarai motor ke pinggiran kawasan industri tempat kami. Dulu sering latihan rahasia bertahun-tahun lalu. Semacam titik netral yang hanya kami berdua yang tahu. Saat aku tiba, ia sudah di sana. Berdiri dengan jaket gelap, tangan di saku, memandang langit yang mulai menguning di ujung timur. Aku tahu kau akan datang, katanya. Dan aku tahu kau belum sepenuhnya mati di dalam sana. Balasku. Rian menoleh perlahan. Ilham, aku tidak ingin perang denganmu. Lalu kenapa kau siapkan bom untuk jalur tol? Ia terdiam. Bukan untuk menghancurkan rakyat. Untuk memberi pesan. Kalau negara terus membiarkan tanah kami dirampas, maka kami akan membuat suara yang tak bisa diabaikan. Dengan korban, nyawa tak bersalah, nyawa itu tidak akan berarti jika sistem terus membungkam mereka. Aku mendekat 1 langkah. Rian, ini bukan caramu. Bukan kita yang dulu. Ia menatapku, dan untuk sesaat, aku melihatnya ragu. Namun kemudian sorot matanya kembali keras. Aku telah memilih jalan ini. Dan jika kau di jalan seberang, maka kau juga musuhku. Aku mengepalkan tangan. Masih ada waktu. Batalkan aksi itu. Aku akan bantu. Aku akan bersaksi. Kita bisa luruskan semua ini. Tidak, Ham. Ini sudah terlalu jauh. Ia berbalik. Besok malam, semuanya akan selesai. Dan ia pergi. Meninggalkanku dalam kebisuan dan beban yang tak bisa kupikul sendiri. Aku kembali ke rumah aman menjelang siang. Dina menyambutku di pintu dengan wajah pucat. Ada pergerakan besar dari pusat grip.
5 truk penuh bahan. Tujuannya belum diketahui. Tapi, aku menatapnya. Aku tahu tujuannya. Jalur tol utama. Jaka memukul. Meja. Kita harus hentikan mereka. Aku mengangguk. Kita mulai malam ini. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap peta misi dengan satu hal pasti di pikiranku. Besok, aku mungkin akan kehilangan sahabatku. Atau kehilangan negaraku. Hari ke-8, malam hari. Waktu terasa seperti pasir di dalam jam kaca. Aku bisa melihat tiap butirnya jatuh, cepat, terus-menerus, dan tak bisa dihentikan. Kami semua berkumpul di ruang koordinasi rumah aman. Tak ada senyuman, tak ada percakapan santai. Hanya layar peta digital, dokumen cetak, dan secangkir kopi yang tak disentuh. Aku memegang pointer laser, menunjuk satu titik merah besar di peta. Target utama, jalur tol pusat di kilometer 30. Mereka akan meledakkannya besok malam, pukul 10. Truk-truk yang keluar tadi malam kemungkinan membawa bahan peledak, dan saat ini tersebar di 3 titik persiapan. Kalau begitu kita harus bagi tim, kata Seno. Tak bisa hanya fokus ke satu titik. Aku mengangguk. Betul, tapi kita harus pastikan satu hal. Kita harus menangkap momen peledakan atau persiapan mereka secara visual. Kalau tidak, markas besar tak akan kirim pasukan tambahan. Dina mengetuk laptopnya. Aku bisa setup siaran langsung dari kamera kancing yang kalian kenakan. Bahkan bisa dikirim langsung ke markas. Bagus, sahut Jaka. Tapi kita juga butuh rekaman cadangan. Kalau sinyal terputus, semua sia-sia. Aku menatap mereka satu persatu. Ini misi paling berbahaya yang pernah kita jalani. Kita bukan pasukan lengkap. Kita hanya 7 orang, menghadapi 200. Sunyi, aku lanjut. Tapi kita punya satu hal yang mereka tidak miliki. Niat. Kita bukan tentara bayaran. Kita bukan ormas. Kita adalah pelindung garis depan negeri ini. Dan untuk pertama kalinya sejak operasi ini dimulai, aku melihat cahaya kecil di mata mereka. Bukan harapan, tapi keberanian. Pukul 2 pagi. Kami membagi tim dalam 3 kelompok. Tim Alfa, aku, Jaka, menuju lokasi truk pertama di gudang bahan bangunan tua. Tim Bravo, Seno, Arif, Taufik, targetkan gudang di bawah jembatan layang kilometer 26. Tim Charlie, Dina dan Roni, memantau lewat drone dan pusat kontrol dari rumah aman. Kami bergerak serentak, masing-masing dengan komunikasi diam-diam lewat kanal terenkripsi. Langit gelap, hujan mulai turun pelan. Pertanda buruk. Atau penutup sempurna? Aku dan Jaka menyusup lewat jalur irigasi belakang gudang. Bau minyak solar dan besi tua menyambut kami. Kami merayap mendekati bangunan. Lampu redup, tak ada suara. Tapi kami tahu mereka di dalam. Jaka menyentuh bahuku. 2 penjaga. 1 merokok, 1 mondar-mandir. Aku angguk pelan. Biar aku yang urus. Aku bergerak cepat, menyelinap di bayang-bayang truk tua. Saat penjaga pertama memalingkan wajah, aku kunci lehernya, seret dia ke semak, bius dengan jarum suntik. Penjaga kedua tak sempat bicara saat Jaka memukul bagian belakang kepalanya. Kami masuk ke gudang, dan aku membeku. Ada 6 orang di dalam, sedang memasang rangkaian kabel pada sebuah kotak logam besar. Di samping mereka, 2 galon bahan kimia dan pelat peledak seukuran tutup drum. Bukti visual, bisik Jaka. Aku menyalakan kamera di dada, merekam dalam diam. Tapi sebelum kami sempat kabur, siapa itu? Alarm berbunyi. Sial, aku menarik pistol dan menembak ke udara. Lari, Jaka, kami terlibat dalam baku tembak di dalam gudang. Suara peluru memantul dari dinding seng, menembus peti kayu, menghantam pilar. Satu dari mereka berteriak. Itu, Ilham, hajar dia. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka tahu aku di sini? Aku dan Jaka mundur sambil melempar granat ke arah pintu. Masuk. Ledakan kecil. Asap. Kami kabur lewat jalur belakang dan melompat ke kanal. Tubuh kami basah, penuh lumpur dan darah dari luka ringan di lengan Jaka. Tapi kami selamat. Dan kami membawa bukti.
Kita berhasil merekam proses perakitan bom, lapor Dina begitu kami kembali. Ia langsung mengirimkan file ke markas. 5 menit kemudian ponselku bergetar. Jenderal Syahril. Kalian akan dapat bantuan udara dan satuan darat. Tahan posisi. Hindari bentrokan skala besar sebelum bala bantuan tiba. Aku menatap langit. Akhirnya, mereka percaya. Tapi di saat yang sama, Dina menunjukkan satu hal yang membuat hatiku jatuh kembali. Lihat ini, katanya sambil memutar ulang. Rekaman dari kamera drone di lokasi tim Bravo. Di layar, terlihat sosok berjas hitam berdiri memantau proses pemindahan bahan peledak. Ia mengenakan penutup kepala. Tapi aku tahu tubuh itu. Cara dia berdiri, cara dia memegang radio. Rian, gumamku, ia ada di lokasi. Ia mengawasi langsung. Ini bukan sekadar rencana grip. Ini miliknya. Dan dia tahu aku di sana tadi malam. Pukul 5 pagi, langit mulai memerah. Kami semua duduk di ruang tengah, kelelahan. 3 lokasi sudah kami identifikasi, kata Dina. Tapi ada satu sinyal aneh dari lokasi lain. Di peta grip, titik itu diberi label zona T. Tapi tak ada yang tahu artinya. Bisa jadi titik peledakan utama, sahut Arif, atau pusat komando Rian, balasku. Dan kalau begitu, kita harus ke sana. Semua menatapku. Aku tahu maksud mereka. Itu bunuh diri. Tapi aku tak peduli. Jika aku bisa lumpuhkan Rian, maka rantai perintah mereka akan hancur. Seno menggeleng. Kau pikir dia akan membiarkanmu begitu saja? Kau tahu siapa dia sekarang. Aku tahu, kataku pelan. Dan itu sebabnya, hanya aku yang bisa masuk. Jaka menepuk bahuku. Kau tak harus sendirian, Ham. Aku menatapnya, tersenyum pahit. Tapi kali ini, mungkin harus begitu. Malam, nanti semua akan dimulai, operasi besar, bentrokan habis-habisan. Dan aku tahu, jika aku harus mengakhiri ini dengan peluru, mungkin satu di antaranya harus menembus dada seseorang yang pernah kupanggil saudara. Rian, maafkan aku jika aku gagal menyelamatkanmu. Tapi aku bersumpah demi merah putih, aku akan menyelamatkan negeri ini, apapun harganya. Hari ke-9. Langit pagi itu kelabu, tak menjanjikan apapun selain rasa dingin dan ancaman. Aku berdiri di depan jendela rumah aman, menatap jalanan kecil yang tampak sepi. Namun di luar sana, mesin perang sedang bergerak. Aku bisa merasakannya. Di antara deru angin dan sunyi pagi, ada sesuatu yang berubah. Jantungku terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena tahu sesuatu akan hilang hari ini. Entah tanah ini, timku, atau mungkin diriku sendiri. Pukul 8 pagi, Jenderal Syahril menghubungi. Syahril. Pasukan tambahan mendarat 2 jam dari sekarang. Tahan posisi dan awasi pergerakan grip. Zona T menjadi prioritas utama. Aku menatap peta digital yang disorot. Ke dinding. Zona T, sebuah area kosong di ujung kawasan industri yang lama ditinggalkan. Tapi sinyal dari drone menunjukkan puluhan kendaraan masuk sejak semalam. Tak ada suara. Tak ada jejak digital. Hanya bayangan. Rian pasti di sana, kataku, lirih, Seno menyandarkan punggungnya ke kursi. Jika kita menunggu bala bantuan, mungkin semuanya sudah terlambat. Dan kalau kita masuk duluan, kita bisa terkubur bersama tempat itu, kata Arif tajam. Aku menatap mereka semua. Kita tak punya pilihan lain. Pukul 10 tepat, tim kami terbagi menjadi 2. Tim lapangan, aku, Seno, dan Jaka, menuju zona T secara langsung, menyusup lewat sistem drainase. Tim pengintai, Dina, Arif, Taufik, dan Roni mengontrol drone, memberi koordinat, dan mengawasi jalur evakuasi. Kami mengenakan pakaian tempur ringan dan rompi berisi sensor sinyal serta kamera siaran langsung. Langit mulai menghitam saat kami meninggalkan rumah aman. Hujan turun pelan, membuat setiap langkah di tanah berlumpur terasa lebih berat. Tapi kami melangkah terus, tanpa bicara banyak. Semua sudah tahu apa yang mungkin terjadi. Kami menyusup lewat terowongan air yang mengarah ke belakang zona T.
Gelap, bau karat dan limbah menyesakan napas. Tapi kami tetap merayap dalam diam. 30 menit kemudian, kami tiba di balik pagar, kawat tinggi. Dari balik semak, kami bisa melihat struktur besar seperti hanggar pesawat yang dikelilingi menara penjaga dan senapan otomatis. Lebih gila dari dugaanku, bisik Senojaka mengangkat kamera teleskopiknya. Penuh penjaga. Ada truk militer, alat berat, bahkan sistem radar mini. Kami menunduk saat 2 orang berpakaian serba hitam lewat hanya 2 meter dari tempat kami bersembunyi. Lambang di dada mereka. Bukan lambang grip, aku menatapnya lama. Itu bukan ormas. Itu pelatihan militer. Ini markas tempur. Ilham, suara Dina masuk lewat earpiece. Kami mendeteksi panas tubuh. Ada lebih dari 100 orang di dalam hanggar. Apa? Ada Rian? Tanyaku cepat. Belum terlihat. Tapi, tunggu. Ada satu sinyal berbeda. Ia tidak bergerak seperti yang lain. Aku menahan napas. Koordinat? Dina menyebutkannya. Seno mengangguk. Dekat sisi barat. Kita bisa menyusup lewat jalur genset. Ku mengambil keputusan cepat. Masuk sekarang. Kita tak bisa tunggu. Kami bergerak dengan cepat dan senyap. Menghindari 2 titik patroli dan menyelinap ke jalur genset yang hanya dibatasi pagar aluminium. Dari situ, kami masuk ke ruang teknis yang penuh dengan kabel, alat komunikasi, dan kamera pengawas. Seno menonaktifkan sistem alarm Jaka membuka pintu baja kecil. Dan di dalam ruangan itu, aku melihatnya. Rian sendirian, duduk di depan dinding penuh monitor. Ia mengenakan jaket taktis hitam, pistol di pinggang, dan earset di telinga. Ia menoleh ke arah kami, tanpa terkejut. Kalian cepat, katanya dingin. Aku melangkah masuk. Dan, kau tetap di tempat yang salah. Ia berdiri perlahan, mengangkat tangan, tak menyentuh senjata. Aku tak ingin ini berakhir di ruangan kecil seperti ini, Ilham. Berakhir? Ini belum apa-apa. Ia tertawa pelan. Kau selalu seperti itu. Ideal. Kaku. Tapi dunia kita berubah. Ini bukan lagi soal hitam dan putih. Aku menunjuk layar yang menampilkan jalur tol. Kau rencanakan pembantaian. Jangan bicara tentang zona abu-abu. Aku ingin dunia tahu bahwa kami tak bisa dibungkam. Aku maju. Dan dengan itu, kau mau membunuh ribuan orang? Bukan aku yang memulai perang ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Rian, kau masih bisa berhenti. Buka semua ini. Aku jamin keselamatanmu. Kita bawa ini ke pengadilan militer. Ia tersenyum pahit. Kau pikir aku masih punya tempat di sistem itu? Aku sudah menginjak garis merah, Ilham. Aku sudah terlalu dalam. Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Layar mati. Seno berseru. Sistem offline. Mereka tahu kita di sini. Alarm berbunyi. Dari luar, terdengar suara sepatu berlari dan tembakan meletus. Keluar sekarang, teriak Jaka. Aku menatap Rian terakhir kalinya. Ia menarik pistolnya, tapi bukan untuk menembakku. Ia mengarahkannya ke layar monitor, lalu menghancurkannya dengan satu peluru. Aku tak akan biarkan mereka pakai sistemku. Rian, ia tak menjawab. Ia menarik, tuas pintu darurat di belakang, dan seluruh dinding terbuka. Asap putih memenuhi ruangan. Kami kehilangan pandangan. Dan saat asap mereda, dia sudah pergi. Kami berhasil keluar dari zona T setelah tembak-menembak singkat di jalur belakang. Jaka tertembak di bahu. Seno luka ringan. Aku hanya kehilangan suara. Suara yang biasa kuucapkan untuk memberi perintah. Untuk menyebut nama Rian. Kami tiba kembali di rumah aman sebelum tengah malam. Drone terakhir menunjukkan. Grip sedang bersiap. Truk-truk bergerak ke jalur tol. Bahan peledak dibawa. Waktu meledak, esok malam. Dan yang lebih buruk, kami kehilangan Rian. Tapi aku tahu dia belum pergi. Dia akan muncul. Di titik akhir. Dan saat itu terjadi, aku harus siap melakukan hal yang paling tak pernah kuinginkan. Denyut jantungku masih berdetak keras saat kami tiba di rumah aman. Luka di bahu Jaka dan suara serak yang menggerogoti tenggorokanku
adalah pengingat nyata betapa nyarisnya kami kehilangan segalanya. Jaka, kau harus dirawat, kataku. Kita tak bisa terus begini. Jaka mengangguk, meski wajahnya masih menahan sakit. Aku bisa bertahan, Ilham. Ini bukan pertama kalinya. Aku menatap mereka semua. Tubuh dan jiwa terasa berat. Setiap napas terasa seperti beban. Tapi aku harus kuat. Timku butuh aku tetap berdiri, terutama saat ancaman terbesarnya masih berkeliaran. Rianbot nama itu mengusik pikiranku. Sosok yang dulu sahabat, kini jadi musuh paling berbahaya. Aku duduk di sudut ruangan, mencoba mengatur napas dan pikiran. Dina menghidupkan layar monitor yang menampilkan data dari drone. Lihat ini. Mereka bergerak cepat. Target utama masih jalur tol. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka akan meledakkan seluruh area. Aku mengangkat kepala, mataku fokus menatap peta digital. Kita harus hentikan mereka sebelum itu. Seno masuk dengan wajah serius. Kita punya pilihan, Ilham. Kita bisa lakukan serangan frontal besar-besaran, tapi risiko tinggi. Atau kita bisa sabotase dari dalam, serang pusat komando Rian. Aku menghela napas. Serangan frontal berarti kita menghadapi 200 lawan. Kita hanya 7. Serangan dari dalam mungkin bisa hancurkan rencana mereka tanpa banyak korban, kata Arif. Aku memandang satu persatu wajah mereka, melihat keteguhan dan rasa takut yang tersembunyi. Kita bagi tugas, kataku akhirnya. Tim Alpha serang jalur tol dan hancurkan bahan peledak. Tim Bravo masuk ke zona T untuk sabotase pusat komando. Dina dan Roni tetap di sini, kendalikan intel dan evakuasi. Keputusan ini menimbulkan suasana tegang. Semua tahu risikonya. Malam. Itu, aku memimpin tim Bravo menyusup kembali ke zona T hujan, deras mengguyur, menambah tantangan tapi sekaligus menutupi jejak kami. Setelah beberapa jam merayap, kami berhasil mencapai bangunan utama. Kamera pengawas sedikit disabotase oleh Dina sebelumnya, tapi alarm cadangan tetap aktif. Kami bergerak cepat, hati-hati melewati lorong gelap. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema. "Siapa di sana?" teriak seorang penjaga. Jaka dan Seno langsung mengacungkan senjata. Tembakan pun meledak. Pertempuran sengit pecah. Aku mencoba fokus, tapi suara tembakan, teriakan, dan dentuman membuat kepalaku berputar. Di tengah kekacauan, aku melihat sosok familiar berlari. Rian. Dia melesat dengan cepat, berhadapan langsung denganku. "Ilham," katanya, napasnya berat. "Kenapa kau selalu menghalangi jalan hidupku?" Aku membalas dengan dingin. "Karena kau sudah terjebak dalam dunia yang kau buat sendiri." Pertarungan batin kami menyala di tengah perang fisik. Dalam sekejap, kami saling berhadapan, mata bertemu, dua sahabat yang berubah menjadi musuh. Dia menurunkan senjata dan berbisik, "Masih ada waktu untuk berubah." Tapi aku tahu, kata-kata itu tak cukup. Suara langkah pasukan grip yang lain makin mendekat. "Pergi, Ilham. Aku akan menghadang mereka," serunya. Aku menatapnya 1 detik, lalu mundur. Kami harus menangani situasi ini dengan strategi. Di luar, tim Alpha berhasil mencapai jalur tol. Dina mengirimkan laporan langsung. Bahan peledak mulai dipindahkan ke kendaraan berat. Dalam 15 menit, mereka akan bergerak. Jaka memberi kode untuk menyerang. Ledakan kecil dan suara tembakan terdengar di kejauhan. Kami harus menyelamatkan lebih dari sekadar lahan. Kami harus menyelamatkan harapan. Saat pagi mulai menyingsing, tubuh kami kelelahan, tapi misi belum selesai. Aku tahu pilihan kami akan menentukan nasib banyak orang. Dan di antara asap dan reruntuhan, aku harus memutuskan, berjuang sampai akhir, atau menyerah pada bayang masa lalu yang mengancam masa depan. Hujan turun dengan derasnya malam itu. Suara gemuruhnya menggema di antara reruntuhan bangunan tua zona T. Aku berdiri di tengah medan yang penuh darah dan bau asap, tubuhku penuh luka dan rasa lelah yang tak terucapkan. Namun, tak ada waktu untuk menyerah. Ledakan terakhir dari tim Alpha di jalur tol berhasil menggagalkan sebagian besar bahan peledak.
Tapi musuh yang tersisa kini fokus mengamankan pusat komando mereka. Dan aku bersama Seno dan Jaka harus menghadapi mereka secara langsung. Langkah kaki mereka semakin mendekat. 200 orang itu bukan hanya jumlah, tapi nyawa dan tujuan yang siap membara. Di bawah cahaya temaram lampu senter, aku melihat bayang-bayang bergerak cepat di sekitar. Ilham, suara yang kuharap tak akan pernah kudengar kembali menggema di udara. Rian. Dia berdiri di hadapanku, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Matanya yang dulu kuanggap sebagai saudara, kini tajam dan dingin seperti pisau. Kau masih bertahan pada prinsip lama itu, katanya pelan. Tapi aku telah belajar, Ilham, dunia ini penuh warna abu-abu. Aku menatapnya lekat, mencoba menembus tembok yang telah dibangunnya selama ini. Bukan abu-abu yang membunuh Rian, tapi keputusan yang kau buat. Dia menghela napas panjang, lalu mengangkat pistolnya, tapi bukan ke arahku. Sebaliknya, dia melemparnya ke tanah. Aku sudah lelah, Ilham, tapi aku harus menyelesaikan ini. Demi kami, dan demi negeri ini yang mungkin sudah lupa arti sebenarnya dari kata keadilan. Perkelahian fisik sudah tak ada artinya lagi. Kini yang kami hadapi adalah pertempuran jiwa. Tiba-tiba, suara tembakan pecah dari belakang. Pasukan Grip menyerbu dengan brutal. Kami terpisah dalam kekacauan, tapi pikiranku tetap tertuju pada Rian. Aku bergerak maju, menembus barikade musuh, menahan rasa sakit yang membakar setiap langkah. Di tengah pertempuran, aku menemukan Rian terluka. Parah, terbaring di bawah reruntuhan baja. Aku merangkak mendekat, menahan tangis yang ingin keluar. Kau bisa bertahan, kataku. Aku akan membawamu keluar dari neraka ini. Matanya terbuka perlahan. Ilham, kau masih percaya pada aku? Aku menggenggam tangannya erat. Selalu. Dan saat sirine bantuan militer terdengar di kejauhan, aku tahu. Perjuangan kami belum berakhir. Tapi malam itu, kami menorehkan harapan baru di tengah kehancuran. Pagi merekah dengan kabut tipis yang masih menyelimuti Zonati. Suara sirene ambulans dan kendaraan militer bergantian memenuhi udara, menggantikan riuh pertempuran yang semalam mengguncang wilayah ini. Aku duduk di samping Rian yang terbaring lemah di atas tandu. Wajahnya penuh luka, namun matanya masih menyimpan secercah kehidupan. Tim kami yang lain sibuk mengatur evakuasi dan dokumentasi bukti-bukti agar operasi ini dapat berjalan lancar. Di pengadilan militer, aku sendiri menatap keluar jendela rumah sakit lapangan, merenungkan segala yang telah terjadi. Rian, sahabat lama yang kini menjadi musuh, kini bergantung pada aku untuk bertahan hidup. Dilema yang membelit hati rasanya semakin berat. Apakah aku akan membiarkan dia menanggung konsekuensi atas semua yang telah dia lakukan? Atau memberi kesempatan kedua, seperti aku dulu berharap mendapatkannya? Kau tahu, suara Rian serak, memecah hening. Aku salah. Aku tersesat dalam amarah dan rasa sakit. Tapi kau yang selalu ada, Ilham. Aku menggenggam tangannya pelan. Ini belum akhir, Rian. Tapi kau harus mau berubah, demi masa depan yang masih bisa kita bangun. Rian menatapku dengan harapan dan penyesalan yang dalam. Aku tahu jalan. Di depan tak mudah, penuh tantangan dan pengorbanan. Namun, dengan tekad bulat dan jiwa yang tak mudah menyerah, aku yakin kami bisa menata kembali hidup yang sempat hancur. Di luar sana, dunia terus berjalan. Tapi di sini, dalam ruang kecil ini, aku percaya benih perdamaian mulai tumbuh, meski harus dimulai dari luka terdalam. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penuh badai itu. Rian masih menjalani perawatan intensif, dan aku sering duduk di sisinya, mengingat semua yang telah kami lalui bersama, persahabatan, pengkhianatan, dan pengorbanan. Hari ini, aku berdiri di tepi hutan kecil dekat rumah aman kami, melihat sinar matahari menembus pepohonan. Damai yang kurasakan terasa asing, tapi juga menyembuhkan. Aku tahu, misi kami sudah usai, tapi perjuangan untuk membangun kembali negeri ini baru saja dimulai. Rian akhirnya membuka mata. Dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, dia berkata, "Ilham, terima kasih sudah tidak menyerah padaku.
Aku tersenyum. Ini bukan tentang menyerah, Rian. Ini tentang percaya. Percaya bahwa kita masih bisa memilih jalan yang benar. Aku mengingat kembali semua pertempuran dan dilema yang kami hadapi. Dunia ini memang tak sempurna, penuh abu-abu, seperti yang kau katakan. Namun, memilih terang di tengah kegelapan adalah tugas terberat sekaligus terindah. Ke depan, aku dan tim harus terus menjaga tanah ini, melindungi rakyat dari ancaman apapun, dan memastikan kejadian seperti ini tak terulang. Sekarang, saatnya kita mulai menata hidup baru, kataku. Rian mengangguk pelan, dan aku yakin dia benar-benar siap untuk berubah. Kita tidak hanya menyelamatkan lahan negara, tapi juga menyelamatkan harapan. Harapan yang akan terus hidup dalam setiap langkah dan jiwa yang berani berjuang. Karena dalam gelap sekalipun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.